wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik, akan memaparkan materi tentang perbedaan manajer dan manajerial dari mata kuliah Asas-Asas Manajemen. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Aulia Zaronur Aster dari kelas 1D dengan NIM 12280100038. Dan saya Friska Maulida Fajrin dari kelas 1D dengan NIM 12280100082. Perkenalkan, saya Ira Aryani Aisyah dari kelas 1D dengan NIM 12280100098. Perkenalkan, nama saya Saskia Natasha dari kelas 1D dengan NIM 12280100195. Ira, Halo. apa kabar? Alhamdulillah baik. Oh iya, by the way, sekarang kerja di mana? Aku jadi manajer di PT Ternama Mekarjaya. keren. Alhamdulillah. BTW manajer itu apa sih? Istilah pramanajemen menunjuk pada pola tingkah laku manajerial. Menurut Nicholas M. Butte, orang dapat digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, orang yang membuat sesuatu terjadi, yang kedua, orang yang melihat sesuatu terjadi, dan yang ketiga, orang yang tidak tahu apa yang terjadi. Nah, manajer termasuk ke dalam golongan ke-1 karena manajer dibayar untuk membuat sesuatu terjadi. Dan mereka merupakan orang-orang yang tidak bisa bekerja tanpa bantuan orang lain. Suatu pekerjaan tidak bisa dibebankan hanya kepada suatu orang saja. Sekarang diperlukan keterampilan baru, yaitu keterampilan seorang manajer. Manajer harus membuat suatu perencanaan pada setiap pekerjaan dan menetapkan standar kerjanya. Manajer harus bisa mengorganisasi orang lain dengan memberi mereka tugas dan mengkoordinasi mereka. Apakah kalian tahu seorang manajer harus menjadi seorang pemimpin dan mendorong orang lain untuk berbuat sesuatu yang paling baik, serta memperbaiki penyimpangan-penyimpangan. Hal itu ditujukan untuk menghasilkan sesuatu yang paling banyak dan paling baik. Ada 3 cara untuk menggolongkan manajer. Yang pertama, berdasarkan sebutan, yang kedua, berdasarkan posisi, dan yang ketiga, berdasarkan tingkatan. Yang pertama, berdasarkan sebutan. Dalam hal ini dapat membedakan antara eksekutif, manajer, dan supervisor. Yang kedua, berdasarkan posisi. Dalam hal ini dapat membedakan antara manajemen tingkat atas, top manajemen, manajemen media, middle management, dan manajemen tingkat bawah atau first line management. Yang ketiga, berdasarkan tingkatan, yaitu dibagi menjadi tingkat pertama, kedua, dan ketiga. Contoh manajemen tingkat atas ada CEO, Chief Executive Officer, ada CFO, Chief Financial Officer, ada COO, Chief Operational Officer, dan Presiden Direktur. Lalu ada contoh manajemen media atau middle management, yaitu ada kepala departemen dan kepala cabang. Lalu yang terakhir ada contoh manajemen tingkat bawah, yaitu supervisor dan mandor. Dalam praktik tingkatan banyak manajemen lebih banyak menghabiskan waktunya dengan para bawahannya. Manajemen tingkat atas lebih banyak menghabiskan waktunya untuk membuat perencanaan dan tujuan. Manajemen media menghabiskan waktunya untuk merumuskan perencanaan dan tujuan tersebut ke dalam sebuah proyek. Lalu, manajemen tingkat bawah lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengawasi dan mengarahkan para bawahannya dalam sebuah proyek tersebut. Oh, manajer itu gitu ya? Ya, manajer juga ada peran-perannya loh. Apaan tuh? Secara garis besar, menurut Henry Maisel tahun 1973, beliau mengemukakan bahwa ada 10 peran penting yang dimainkan manajer di tempat kerjanya. Kemudian, beliau membagi ke-10 peran tersebut ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, peran sebagai penghubung antar pribadi, meliputi A.
peran sebagai tokoh atau lambang yang kita sebut sebagai figurehead, yaitu manajer bertanggung jawab pada setiap kegiatan teamwork dan menjaga suatu kebiasaan yang telah terjalin di tempat kerja baik secara legal maupun sosial. Contohnya, memberikan ucapan selamat datang kepada para pengunjung, menandatangani dokumen kerjasama dengan organisasi lain, serta menghadiri pertemuan dengan organisasi luar, permintaan status, atau sosialisasi. B. Ada peran sebagai pemimpin atau leader, yaitu manajer bertanggung jawab untuk mengaktifkan serta memotivasi para bawahannya untuk bekerja serta melatih tugas-tugas yang terkait. Contohnya, apabila ada suatu kekosongan posisi, maka manajer bertanggung jawab atas hal tersebut. C. Ada peran sebagai penghubung atau liaison, yaitu manajer bertugas memelihara dan membina suatu jaringan kontak luar dengan organisasi manapun untuk memberikan suatu dukungan. Contohnya, yaitu membalas surat-surat, mengadakan hubungan serta kontak luar dengan organisasi manapun atau perusahaan manapun. Yang kedua, ada peran sebagai informasional, meliputi A. Peran sebagai pemantau atau monitor, yaitu manajer bekerja untuk mencari dan menerima informasi dari luar sebagai bahan untuk pengembangan sebuah pemahaman. Contohnya, membaca surat-surat atau membaca sebuah laporan prodik. Dan yang kedua, menjaga hubungan dengan kontak luar. B. Ada peran sebagai penyebar atau disseminator, yaitu manajer bertanggung jawab untuk mencari serta menerima informasi dari luar untuk menyampaikannya kepada anggota kelompok atau organisasi, baik secara faktual ataupun terpercaya. Contohnya, yaitu manajer mengadakan suatu pertemuan dengan anggota-anggotanya untuk membahas suatu informasi yang beliau dapatkan dari luar, serta menelpon bawahannya untuk menyebarkan informasi. C. Ada peran sebagai juru bicara atau spokesman, yaitu manajer bertanggung jawab menuliskan informasi kepada orang luar mengenai kebijakan, rencana, serta hasil dari sebuah organisasi. Contohnya, manajer mengadakan rapat dengan dewan-dewan dan memberikan informasi kepada media. Yang ketiga, ada peran sebagai pengambil keputusan, yaitu meliputi A. Peran sebagai wirausaha atau entrepreneurship, yaitu organisasi atau lingkungan yang meliputi kegiatannya untuk mendapatkan sebuah peluang. Contohnya, ada mengadakan rapat strategi serta mengkaji ulang sebuah proyek perbaikan. B. Adalah peran sebagai pengendali gangguan atau disturbance handler, yaitu manajer sebagai sebuah pengendali atau pengatur ketika organisasinya terjadi suatu gangguan yang cukup penting. Contohnya, mengadakan suatu rapat untuk membahas masalah yang terjadi. Kedua, ada mengambil keputusan ketika organisasi tersebut mengalami suatu gangguan yang cukup fatal. C. Ada peran sebagai pengalokasian sumber daya atau research allocation, yaitu manajer bertanggung jawab atas segala pengalokasian sumber daya pada setiap organisasinya. Contohnya, ada permintaan otoritas serta pendelegasian kewajiban dan penyelenggaraan suatu kegiatan. D. Peran sebagai juru runding atau negotiator, yaitu manajer bertanggung jawab untuk mewakili anggota-anggotanya dalam suatu kegiatan perundingan yang penting. Contohnya, yaitu dengan mengadakan perundingan dengan serikat kerja. Oh, jadi peran manajer itu kayak gitu. Iya, selain peran-perannya juga ada keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Apa aja? Keterampilan yang perlu dimiliki oleh seorang manajer, menurut Robert L. Katz tahun 1970, beliau mengemukakan setidaknya manajer memiliki 3 keterampilan dasar, yaitu yang pertama, keterampilan teknik atau technical skill, yaitu keterampilan dalam menggunakan alat, prosedur, atau teknik suatu bidang khusus yang menjadi tanggung jawabnya. Contohnya ahli bedah, ahli teknik, pemusik, ataupun hal lainnya yang berkaitan dengan bidang suatu tertentu yang dikuasai oleh orang tersebut.
Yang kedua, ada kemampuan manusiawi atau human skill, yaitu kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memotivasi orang lain, serta memberikan pengertian kepada orang lain. Yaitu contohnya kita bisa berkomunikasi dengan orang lain secara persuasif atau bisa menjadi sahabatnya dan bisa menerapkan sikap friendly. Yang ketiga, ada kemampuan konseptual atau conceptual skill, yaitu berupa kemampuan untuk mengkoordinasi serta memadukan suatu kegiatan organisasi, serta melihat sebuah organisasi sebagai keseluruhan dan memahami bagaimana setiap perubahan pada setiap bagian dapat mempengaruhi seluruh organisasi. Contohnya, setiap organisasi harus memunculkan ide, gagasan, serta terobosan baru untuk organisasi tersebut. Oh, jadi manajer itu kayak gitu ya. Udah ada pengertiannya, terus ada perannya, keterampilannya. Kamu keren banget deh, udah jabatannya manajer, terus kamu bisa ngejelasin ke orang-orang hal yang mencakup tentang manajer itu apa sih. Makanya Ira keren banget. Oh iya, besok kita atur jadwal ketemu yuk. Oke, Haju. Kita kalau nggak tahu aja. Oke. Bentar ya. Tim aku nelfon bentar. Halo. Iya, baik Pak. Saya akan ke sana sekarang. Oke. Terima kasih. Bentar ya. Aku ada panggilan dulu. Oke. Sampai berjumpa besok. Terima kasih. 2,000 years later. Halo, kamu di mana? Halo Ira. Ini aku di jalan. BTW aku bawa temen aku, nggak apa-apa ya? Oh iya, oke. Nggak apa-apa, bawa aja ke sini. Guys, hati-hati di jalan, Au. Oke. Iya, dah. Hai Ira, maaf lama ya. BTW ini teman aku, kenalin. Halo Ira, aku Kia. Ya, salam kenal aku Ira. Ini temannya Awal yang katanya yang menjabat jadi manajer itu ya? Iya, Aku mau nanya dong, emang manajerial itu apa sih? manajerial itu adalah Hierarki manajerial berkaitan dengan keterampilan manajerial yang berbeda pada level praktik atau tingkatan. Manajerial lebih kompleks dan lebih beragam. Kemampuan manajerial pada umumnya terbagi dalam 3 jenis. Pertama, ada kemampuan konseptual. Kedua, ada hubungan antar manusia atau relasional. Yang ketiga, ada teknis. Pada level setiap tingkat fungsi manajerial, pada semua organisasi, tugasnya adalah membentuk, merumuskan, dan mensosialisasikan budaya perusahaan agar memberi inovasi dan juga mengimbangi perubahan yang cepat bagi perusahaan. Contoh kemampuan manajerial yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha adalah: pertama, memiliki kecerdasan emosi; kedua, memiliki jiwa kepemimpinan; ketiga, mampu mengelola sumber daya manusia; keempat, memiliki strategi manajerial; kelima, mampu mengelola waktu dengan baik adalah hal terpenting dalam kemampuan manajerial. Yang keenam, ada komunikatif. Yang ketujuh, ada inovatif atau memiliki kemampuan manajerial yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Yang kedelapan, strategi pemasaran jitu. Yang kesembilan, reputasi yang baik. Dan yang 10 adalah pengelolaan keuangan. Sementara itu, Undang-Undang ASH dapat dibedakan menjadi 3 jabatan, yaitu yang pertama ada jabatan administrasi, yang kedua ada jabatan pimpinan tinggi, dan yang ketiga ada jabatan fungsional. Jabatan administrasi dan jabatan pimpinan tinggi dapat dikatakan mengacu kepada tingkatan manajerial, sedangkan tingkatan fungsional dapat dikatakan mengacu kepada keterampilan dan kemampuan. Terdapat poin-poin penting dalam keterampilan manajerial, yaitu yang pertama ada keterampilan konseptual, di mana keterampilan ini dibutuhkan keterampilan untuk memahami metode secara berbasis pengalaman teoritis, juga berbasis pemahaman peristiwa. Yang kedua yaitu keterampilan interpersonal, di mana keterampilan ini dibutuhkan kerjasama antar pimpinan atau pemimpin dan juga anggota timnya. Yang ketiga ada keterampilan teknis, di mana keterampilan ini dibutuhkan untuk keterampilan memahami metode, peralatan, juga teknik pengerjaan untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu. Yang keempat ada keterampilan diagnostik, di mana keterampilan ini
diperlukan untuk menginvestigasi masalah dalam organisasi, kemudian memperbaikinya dengan solusi. Peran manajerial, yaitu yang pertama ada peran entrepreneur, di mana peran ini dibutuhkan seorang pemimpin untuk mendayagunakan sumber daya, memuat barang dan jasa. Yang kedua ada peran disturbance handler, di mana peran ini dibutuhkan seorang pemimpin untuk menghadapi berbagai masalah. Ada peran resource allocator, di mana peran ini dibutuhkan untuk pembagian subunit dalam organisasi untuk mendapatkan alokasi sumber daya. Yang keempat ada peran negosiator, di mana peran ini berhubungan dengan pemasok, distributor, juga serikat pekerja dalam rangka mencapai tujuan. Oh gitu ya peran dan keterampilan manajerial itu. Nah, sekarang kalau misalnya bedanya manajer sama manajerial itu apa? Kalau bedanya manajerial sama manajer yaitu Jadi, manajer adalah seorang pemimpin atau orang yang mendorong orang lain untuk berbuat sesuatu. Sedangkan manajerial adalah isi atau sistem bagaimana manajer bekerja. Namun, baik manajer maupun manajerial memiliki peran-peran dan keterampilan yang hampir sama, seperti video yang sudah dijelaskan. Referensi sumber materi pada video diambil dari satu, ada buku Asas-Asas Manajemen karya Samun Jajara Harja yang diterbitkan pada tahun 2020. Dan yang kedua, ada buku Asas Manajemen di karya Usman Effendi dan diterbitkan pada tahun 2014. Sekian pemaparan video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah!